Indonesia nanti dalam waktu tidak lama bisa menjadi 100% swasembada energi, swasembada BBM, dan BBM-nya itu hijau. BBM itu dari tanaman. BBM itu ramah lingkungan. BBM kita nanti tidak akan merusak, tidak akan memberi polusi. Kita yang bisa 100%, solar kita 100% bisa dari kelapa sawit. Kemudian bensin kita, petroleum kita bisa 100% dari etanol. Etanol itu bisa dari tebu. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya? Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya? Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi 9 miliar lagi. We are Anonymous. Kami adalah suara tanpa wajah. Kami adalah kebenaran tanpa filter. Hari ini kami berbicara tentang sebuah ancaman laten yang menghantui bangsa ini. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Saudara-saudara, kalian tahu siapa yang kami maksud? Presiden Prabowo Subianto, seorang pemimpin yang dulu kita harapkan membawa stabilitas dan kekuatan. Namun, apa yang kita lihat hari ini? Ucapan-ucapannya yang pelin-pelan, sikapnya yang seperti tidak memiliki pendirian yang jelas. Pernyataan hari ini bisa berbeda besok. Janji kemarin bisa hilang begitu saja. Ini bukan sekedar masalah kepribadian atau gaya komunikasi. Ini adalah bahaya nyata bagi masa depan bangsa ini. Bayangkan, jika seorang pemimpin negara tidak memiliki prinsip yang konsisten, bagaimana mungkin ia bisa memimpin rakyatnya melalui badai? Bagaimana mungkin ia bisa menjadi benteng pertahanan ketika badai besar datang? Di era modern ini, tantangan terbesar bukan lagi hanya soal politik tradisional atau kebijakan ekonomi. Tantangan terbesar kita adalah perang cyber, medan pertempuran yang tak terlihat tapi dampaknya sangat nyata. Perang cyber adalah medan tempur baru. Negara-negara adidaya sudah bersiap. Mereka mencari celah di setiap sistem, memanfaatkan kelemahan kita untuk meretas data, merusak infrastruktur, bahkan menggulingkan pemerintahan. Dan di tengah semua itu, kita butuh pemimpin yang teguh, visioner, dan memiliki strategi yang jelas. Kita butuh seseorang yang bisa mengambil keputusan cepat tanpa ragu-ragu, yang bisa membangun fondasi pertahanan cyber yang kokoh. Tapi apa yang kita dapatkan? Seorang pemimpin yang pelin-pelan, yang ucapannya berubah-ubah seperti angin muson. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai strateginya dalam menghadapi serangan cyber skala besar? Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa ia akan melindungi data pribadi jutaan rakyat Indonesia atau menjaga infrastruktur vital seperti listrik, bank, dan transportasi dari serangan hacker asing? Pelin-pelan adalah racun dalam perang cyber. Dalam hitungan detik, satu keputusan salah bisa menghancurkan segalanya. Musuh tidak akan menunggu kita berdebat panjang. Mereka akan menyerang dengan cepat, brutal, dan tanpa ampun. Jika pemimpin kita tidak memiliki pendirian yang kuat, maka bangsa ini akan menjadi mangsa empuk bagi para penjahat dunia maya. We are Anonymous tidak meminta kalian untuk mendukung atau menentang Prabowo. Itu hak kalian sepenuhnya. Tapi kami meminta satu hal, bersikaplah kritis, lihatlah fakta-fakta yang ada, evaluasilah apakah pemimpin kalian benar-benar siap menghadapi tantangan masa depan. Karena jika tidak, bukan hanya pemerintah yang runtuh, tapi juga seluruh bangsa ini. Inilah pesan kami, ini adalah peringatan kami. Waktu tidak menunggu siapapun, bersiaplah atau lenyaplah. Indonesia sangat kaya, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa bantuan asing. Ekonomi kita akan tumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam salah satu pidatonya yang penuh semangat nasionalisme. Pernyataan itu begitu menggelegar, membuat banyak orang terpukau, bahkan mungkin Anda termasuk salah satunya. Tapi tunggu dulu, apakah kata-kata itu benar-benar sejalan dengan tindakan nyata, atau jangan-jangan hanya sekedar retorika politik tanpa substansi? Mari kita lihat lagi apa yang terjadi di video lainnya. Di situ Prabowo berkata bahwa Indonesia kekurangan sumber energi. Bahkan lebih jauh, dia menyebut bahwa kita harus mengimpor dari Amerika loh. Bukankah ini kontradiktif? Di satu sisi kita disuruh percaya bahwa negara kita sangat kaya dan mandiri secara ekonomi. Namun di sisi lain kita juga diberitahu bahwa kita tidak punya cukup sumber daya sehingga harus bergantung pada negara lain. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apakah ini sebuah kesalahan logika atau malah strategi komunikasi yang sengaja dibuat ambigu demi memenuhi ekspektasi publik? Kita semua tahu bahwa Indonesia memang kaya, sangat kaya. Kekayaan alam kita luar biasa, mulai dari tambang emas, minyak, gas, hingga batu bara. Tetapi masalahnya bukan pada keberadaan sumber daya itu.
Masalahnya adalah bagaimana pengelolaannya selama puluhan tahun telah gagal memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Alih-alih membangun kemandirian, kita malah sibuk menjual murah kekayaan kita kepada korporasi asing. Lalu ketika masalah muncul, kita disodorkan narasi bahwa kita kurang dan butuh bantuan luar negeri. Jadi pertanyaannya, jika kita benar-benar ingin berdiri di atas kaki sendiri, kenapa masih ada impor besar-besaran? Kenapa kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung melanggengkan ketergantungan kita kepada asing? Apakah ini soal ketidaktahuan, ataukah ada agenda lain yang lebih rumit yang sulit untuk dijelaskan? Memang benar, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan batu bara, pada April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2% menurut catatan IMF. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan kesejahteraan rakyatnya, karena potensi ekonomi dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata. Fakta ini semakin mempertegas ironi dalam sistem ekonomi kita di tengah kelimpahan sumber daya, kesenjangan sosial, dan masalah struktural seperti pengangguran masih menjadi hambatan besar bagi kemajuan bangsa. Pak Prabowo, kami mendengar janji-janji Anda kemarin. Kami mendengar betapa optimisnya Anda tentang masa depan Indonesia. Tapi izinkan saya bertanya, jika kita benar-benar kaya, kenapa kita masih harus membuka pintu lebar-lebar untuk impor energi? Kenapa kita tidak fokus memperbaiki sistem agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa sendiri? Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa, ini soal integritas kepemimpinan. Jika Anda mengklaim bahwa Indonesia mampu mandiri, maka tunjukkanlah langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Jangan hanya bicara di podium, tapi kemudian melakukan hal-hal yang bertolak belakang di balik layar. Rakyat butuh pemimpin yang konsisten antara omongan dan tindakan, bukan pemimpin yang pandai merangkai kata-kata manis tapi kosong maknanya. Sebagai rakyat, kita pantas mendapatkan transparansi. Kita pantas mengetahui apa rencana nyata pemerintah untuk menghentikan ketergantungan kita kepada asing. Karena kalau tidak, maka kita hanya akan terus menjadi penonton dalam drama yang sama, drama retorika tanpa implementasi. Lantas, apakah ini akhir cerita dari segalanya? Belum tentu, mungkin masih ada waktu untuk berubah. Tapi ingat, Pak Prabowo, rakyat sudah semakin cerdas. Kami tidak lagi mudah dibuai janji-janji indah tanpa bukti nyata. Jadi mana yang benar? Apakah Indonesia mampu berdiri di atas kakinya sendiri? Ataukah kita memang harus terus-menerus bergantung pada asing? Jawaban ada di tangan Anda, tapi mata kami rakyat saat ini sudah terbuka lebar mengakses segala macam informasi yang tersedia.